So, sekali lagi selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi di mana saja berada. Kalau kita melihat rekan-rekan yang sudah ada di dalam Zoom pada pagi ini, ada yang merata-rata tempat dari KL, dari Seremban. I don't know kalau ada yang dari Seremban. Bila saya sebut Seremban, I think of Sis Carol. Tapi hari ini dia di Kuala Lumpur, ada yang dari Mantin, Nilai, dan sebagainya. Tapi rekan-rekan, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, ketahuilah, walaupun kita dari serata tempat dan kita menggunakan Zoom, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah berkurangan, bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam persekutuan, di dalam di dalam kebaktian sebegini, ya rekan-rekan. So bagi kita yang hadir pada pagi ini, mari kita sama-sama benar-benar fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah ini, bukan sekadar hanya menjadi penonton, tetapi berpartisipasi di dalam ibadah kita. Oke, baiklah jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya ingin membawa kita di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat 20, satu ayat yang sangat pendek dan ramai, dan kita selalu mendengar ayat ini dibaca, di mana ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, di mana saja kita berada, walaupun kita tidak duduk semeja, tidak duduk di dalam satu bangunan, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kuasanya tidak berubah, kuasanya tidak berkurang di dalam persekutuan orang percaya. Baiklah saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita berdoa sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan di dalam puji-pujian yang akan disampaikan oleh pemimpin pujian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa, saya bawa kita dalam doa. Haleluya, Bapa di surga, terpujilah namamu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Tuhan, pada pagi ini kami bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan namamu, mendengar sabda firman-Mu, bahkan mendorong satu sama lain melalui kehadiran kami masing-masing. Tuhan, pada pagi ini di mana saja kami berada, walaupun jarak kami tidak akan pernah membataskan pekerjaan-Mu. Pada pagi ini apabila Engkau ingin bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pimpin ibadah kami pada pagi ini, semuanya untuk kemuliaan namamu, semuanya berbuah harum di depan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam puji-pujian di dalam nyanyi-nyanyian memuji Tuhan dan yang dipimpin oleh Saudara Larry. Silakan pemimpin pujian pada pagi ini. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat SIB Nilai, bertemu kembali kita. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Kita mulakan penyembahan kita dengan mengangkatkan sebuah penyembahan yang menyatakan Engkau setia. Dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan,
memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Selamanya Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Mari kita angkatkan sekali lagi penyembahan ini sebagai satu sifat doa kita. Yes, Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Oh, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, oh, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Oh, your presence never leave me and will never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, oh, kan ku aman di dalam
setia, dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, oh, karena ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, for your presence, for your presence never leave me, and will never forsake me. For your presence never leave me, and will never forsake me. Oh, haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita teruskan dengan mengangkat pujian kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkatkan sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teruskan. Na 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 na
sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacitaku, gelora sukacitaku, gelora sukacitaku di hatiku. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 Beri mengatuk Tuhan kita. Kita teruskan lagi dengan pujian kita yang seterusnya, yaitu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang, dengan genang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk mengangkatkan sebuah penyembahan yang menyatakan Yesus Engkau sungguh baik.
Benar ya Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Kami berkumpul bersama pada hari ini ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya, thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkatkan sekali lagi penyembahan ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kita angkatkan sekali lagi kursi dengan sifat Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat masa dan kesempatan Kau berikan kepada kami pada hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Itulah pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Seterusnya saya serahkan waktu dan tempat ini untuk pastor kita yang akan membawa kita dalam firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang sangat-sangat saya kasihi di dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya sangat senang hati pagi ini melihat ramai kita meluangkan masa untuk beribadah, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendengar suaranya lewat daripada sabda firman Tuhan yang akan kita belajar bersama dan nikmati bersama sebentar saja lagi. Dan saya sangat terdorong melihat ada rakan-rakan kita yang tidak berkesempatan beribadah bersama dengan kita di masa lalu. Mereka ada pada pagi ini bersama dengan kita, puji Tuhan. Dan begitulah kehendaknya ya, saya selaku bapa rohani kalian, saya selaku pastor sidang kalian, saya tetap akan menekankan bahawa dari hari Isnin sampai hari Sabtu kita bekerja, kita berusaha untuk menambah baik kehidupan jasmani kita, tetapi please don't lose yourself along the process, kata orang putih, di mana hari Minggu ya, hari Ahad seperti ini, jiwa kita juga turut perlu disegarkan, turut perlu dipuaskan, dan hal itu hanya dapat terjadi jika kita datang kepada Tuhan, dan salah satu caranya adalah dengan beribadah kepadanya di dalam persekutuan orang percaya seperti ini, sekalipun secara online. Oke, bagi yang tidak bersama dengan kita minggu lalu, Pastor Sidang ingin menjelaskan bahwa kita di bulan yang baru ini, dan tema besar khotbah kita di sepanjang bulan yang baru ini ialah gereja yang mengimpak. Okey, itu tema besar khotbah kita di sepanjang bulan September ini. Namun pada setiap minggu ada tema khusus yang akan merefleksi tema besar itu. Maka itu saya minta persiapan daripada kita semua untuk mendengar sabda firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan fikiran yang terbuka. Karena hidup kita, gaya kita, pemahaman kita diperbaharui melalui sesi sabda firman Tuhan itu. So, sebelum kita mulai belajar dan mendalami, mari Pastor mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa, dan saya akan pimpin kita. Bapa, kami naikkan segala pujian. Terima kasih kami buat hari yang baru yang telah Engkau berikan untuk setiap pribadi yang ada pada pagi ini, yang turut serta di dalam ibadah atas talian ataupun yang mengikuti ibadah ulangan esok hari. Kami sangat berbesar hati karena kami dapat lihat pelindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang lalu. Dan pada pagi ini kami dapat bersekutu seperti ini. Dan sebentar saja lagi kami akan mendalami sabda firman Tuhan. Kami tidak mahu melakukan hal itu dengan pengetahuan kami, dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami sangat bergantung penuh kepada pimpinan Roh Kudus, baik hamba yang akan menghuraikannya, begitu juga jemaatmu yang akan mendengar dan menganalisa apa yang disampaikan, sehingga setiap kami di sini diberi pengertian, diberi pemahaman yang mendalam akan sabda firman Tuhan, dan lantas akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan bertumbuh dan menjadi matang di dalam iman dan pengharapan kami. Dan kami berbuah dan berhasil seperti apa yang firman Tuhan sendiri katakan. Maka itu Bapa, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi kami mau menjadi orang Kristen yang aktif dan memuliakan nama-Mu lewat daripada perbuatan kami, lewat daripada cara kami, lewat daripada kehidupan kami secara pribadi, dan semua itu untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sesi seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Tema khotbah kita untuk minggu ini ialah menjadi jemaat atau gereja yang menyatakan kebenaran dan memberi kasih. Menyatakan kebenaran jemaat Tuhan bukan sesuatu yang senang sebenarnya. Karena apabila kita menyatakan kebenaran, either kita menyatakan sesuatu yang akan menggugat stand ataupun menggugat cara hidup seseorang itu, atau menggugat pemahamannya, pegangannya, dan itu boleh menimbulkan
rasa kurang senang, itu boleh menimbulkan salah faham dan sebagainya. Dan sebagai jemaat gereja, kita juga perlu memberi kasih, menghulurkan kasih dalam apa bentuk kepada semua orang di sekitar kita, khususnya orang yang baru percaya atau belum percaya. Dan itu tidak boleh dilupakan sesama kita yang sudah percaya juga. Memberi kasih ini adalah satu gaya hidup orang Kristen, ya, karena Tuhan kita sendiri melakukan hal itu. So, teks rujukan kita pada pagi ini diambil daripada surat Galatia, pasal yang ke-6, daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dan seperti biasa, pastor ada menyediakan slide ataupun firman Tuhan itu di screen, dan kita sama-sama lihat di screen sekarang ini, ya. Dan pastor akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang pertama, Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dengar baik, ya, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia bererti padahal ia sama sekali tidak bererti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, ya. Pegang ayat nomor 4 ini, ya. Dan ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Nah, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam kedagingannya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. You see, ada kesan, ya, yang mana kita akan lihat nanti. Janganlah kita jemu-jemu, ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ayat yang terakhir, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, baiklah, kita akan lihat terus kepada latar belakang surat ini, atau latar belakang kepada situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Ya, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia, what is going on? That should play in our mind, you know. What is going on sampai dia mengatakan hal seperti ini? Oke, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bertujuannya, kita lihat tujuannya, bertujuan untuk mendidik jemaat di Galatia tentang ajaran dan gaya hidup kekristenan. Maka itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, orang Kristen ada gaya hidup yang tersendiri. So, bila seseorang itu berkata bahwa aku mau jadi seorang Kristen, aku mau menjadi pengikut Yesus, itulah waktunya dia baru berkata kepada semua orang di sekitarnya dan disaksikan oleh Tuhan sendiri bahwa dia memilih untuk hidup beza daripada dunia ini. Hidup beza daripada orang bukan Kristen. Namun tidak dinafikan juga ada juga kekristenan pada hari ini yang menyeleweng, yang tersasar. Maka itu digunakan ayat di situ kekristenan yang betul, yang alkitabiah. Kita hari ini we must live according to the Bible. Compare ourselves not with the people around us. This is the problem with the community today. We compare ourselves with the people around us so that we feel good. Am I right? But in Christianity, dia salah. Kita compare hidup kita dengan Alkitab. Supaya di situ kita tahu apakah kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan.
Every time we want to compare ourselves, don't compare yourself with Pastor Billy, don't compare yourself with Elder Sam, don't compare yourself with MPG and stuff like that. Jangan. Setiap orang, termasuk pastor sendiri, saya tidak ambil pastor lain supaya saya compare, oh pastor lain begini, saya mesti macam dia. Tidak. Alkitab adalah sumber rujukan kita. Kalau kita mau tengok betapa baik kita, bandingkan kebaikan kita itu dengan Alkitab. Kalau kita mau tengok betapa rajinnya kita, jangan bandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan apa yang Alkitab cakap tentang kerajinan dan hal-hal yang lainnya. So, kita lanjutkan. Nah, kota Galatia pada hari ini terletak dalam wilayah negara Turki, ya, negara Turki. So, Galatia pada hari ini ada dalam negara Turki. Pastor dorong kalau kamu ada buat investment, kalau kamu ada berkat lebih, simpanlah duit, bolehlah pergi tour somewhere in Europe, okay, kalau dibenarkan suatu hari nanti, dan kalau ada yang mau lihat bagaimana rupa Galatia, bagaimana rupa gereja-gereja lain, boleh ke negara Turki, ya. Bapak dan ibu saya itulah destinasi pelancongan mereka yang terakhir. Mereka pergi ke 7 churches, ya, di Turki, dan mereka melawat Galatia, gereja rekahan, okay. Gereja Galatia tidak lagi satu bangunan tetapi runtuhan. So they went there. So saya satu hari pun nanti terfikir juga untuk berbuat demikian jika Tuhan buka jalannya. So pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, para pengajar sesat sedang aktif mengucar-ngacirkan jemaat dengan ajaran menyeleweng berpandukan ajaran Judaisme. Oke, itu konteks pembacaan kita tadi. Ada dua hal kita lihat daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-10. Dia bercakap tentang dua intipati sahaja. Yang pertama yaitu memberi kasih dalam bentuk pertolongan, ya, memberi kasih dalam bentuk pertolongan sesama, oke. Dan intipati yang kedua di dalam ayat pertama hingga ayat 10 tadi bercakap tentang jangan sesat. Ada banyak pengkhotbah hari ini di luar sana melalui YouTube. Mereka cakap seolah-olah hal itu Alkitabiah, tetapi tidak. Pastor sudah bagi contoh, kan? Pastor pernah bagi contoh yang sangat general sebelum ini. Oke. Ada yang pengkhotbah selebriti ataupun pengkhotbah motivational berkata trust your heart, kata dia. Tetapi Alkitab bilang jangan percaya hatimu karena hatimu licik. You see how dua benda ini, itu yang Sis Senaida bilang tadi. Saya sangat suka opening Sis Senaida. Dia bagi dua gambaran pada kita, atas dan bawah. Seakan-akan sama tapi tidak sama. Itu yang Sis Senaida coba sampaikan kepada kita tadi. You know, sometimes what we hear seperti dari Alkitab. Tetapi bila kita dalami, ianya bukan Alkitabiah. Seperti itu tadi, saya baru bagi satu contoh. Dunia sekuler mengajar kita trust your heart. Tetapi Alkitab bilang do not trust your heart because your heart is very deceitful. Hati itu licik. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen mana kita pegang? Kalau kita orang Kristen, kita pegang Alkitab. Bukan motivational. Oke, so kita harus tahu apa yang Alkitabiah dan bukan Alkitabiah. So ini yang terjadi, ya, yang terjadi pada zaman itu, ya. So Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia, jangan kamu sesat, jangan kamu mendengar ajaran di luar. Oke, nah ajaran Judaisme mengajar orang pada waktu itu untuk berbaik semula dengan Allah dan mendapat perkenanannya. Manusia harus mematuhi hukum Taurat dan bukan bersandar pada kasih karunia Tuhan, ya. Nah, pengajar sesat bertindak menentang Paulus dan coba untuk merosakkan hubungannya dengan mereka. Karena Paulus pada saat itu sudah mulai diterima di banyak tempat. Pengajaran Paulus itu melegakan ramai orang. Karena setengah orang berpikir, how can we redeem ourselves when we are so corrupted? But when they say that there's a gift from God Himself, then there is a precious gift yang tiada cacat celah. So this ideology, menjadi satu yang menarik perhatian ramai orang pada itu. So ramai orang mulai mendengar apa yang Paulus ajarkan, tetapi itu menyinggung perasaan pengajar agama Judaisme. Okay? So mereka coba untuk merosakkan hubungan Paulus dengan jemaat yang dilayaninya.
Nah, oleh yang demikian, Paulus bertindak menegur dan menasihati jemaat Galatia dalam surat ini. Okay, now you have the idea. Okay? Nah, dalam pasal 6, Paulus mendorong jemaat Galatia menjadi gereja atau orang yang mengimpak, saling membantu dan menunjukkan buah oleh iman dan pengharapan mereka. Menunjukkan buah dari iman dan pengharapan mereka. So, apa arti itu, Pastor Billy? Apa arti menunjukkan buah daripada iman dan pengharapan? There are so many people can say they love Jesus, they follow Jesus, but you don't see the fruit in them. So, saya bagi satu contoh yang reality pagi ini. Kalau yang baru join, kamu mungkin miss bahagian ini, tetapi saya ambil contoh pagi ini. Seperti mana saya jelaskan dengan semua jemaat yang ada di sini. Contoh Sis Liana kita ya, Sis Liana kita tadi. Dia ikut ibadah ya, izinkan saya sudah minta permission dari Sis Liana ya. Sis Liana selama ini ya, dia dan keluarganya ikut ibadah ya. Mereka ikut ibadah, mereka dengar firman Tuhan. Dan selepas ibadah Sis Liana berfikir, itu kata dia kepada saya, dia berfikir tentang apa yang dia pelajari, yang dia dengar melalui khotbah, dia lihat apa yang ada di sini, kemudian dia tergerak hati untuk memberi dirinya dibaptiskan. Dia mau menjadi sebahagian daripada keluarga Kristen, keluarga Kristus. Nah, itu buah daripada your belief, itu buah daripada apa yang kita dengar, yang kita percaya dan yang kita pegang. So ini maksudnya, when we become a Christian, we show the fruit. Cuma ini saja yang pastor mau bagi tahu kita. Jangan kita lihat orang lain dan kita mau jadi seperti orang lain. A journey in Christianity must be between you and God. Tak ada gear. Kita ada gear dalam journey kita sebagai orang Kristen, tetapi mesti ada hasil. Dengar baik ya, tak ada gear, okay? Ada setengah orang gear 1, ada setengah orang gear 2, ada setengah orang gear 3, 4, 5. Okay, tak ada gear. Okay, I like what my father say. Bapak saya selalu bagi tahu ya, dia dorong orang. Tak ada gear di dalam perjalanan seorang Kristen, tetapi ada tingkatnya. From point A pergi point B, C, D, F. CDF, saya lupa I lah, saya lompat. A, B, C, D, E, F. Ada tingkatnya, tapi tiada gear dia. Karena journey kita, kalau kamu tanya Pastor Senaida sini, kalau kamu tanya Elder Sam, okay, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, there will be ups and down. Jangan cakap MPG atau jemaat biasa. Sebagai seorang pastor, saya sebagai seorang pastor harus memastikan spiritual life saya di belakang kamera seperti ini, di dalam hidup private saya masih as who I am. Lecturer saya pernah berkata begini, saya pegang, dengar baik-baik apa lecturer saya cakap. Nama dia Reverend Dr. Joseph Kumar. Okay, itu lecturer saya, Reverend Dr. Joseph Kumar. He said this, ini saya pegang sampai hari ini, saya share dengan kamu. Be the same man you are a church at home. Okay, saya ulang. Be the same man you are a church at home. Jadilah orang yang sama ketika Anda di gereja, di rumah. Nah, ini yang pastor sendiri, ajar diri sendiri. Kalau tidak percaya, tanya Sis Carol. Sebelum pastor bangun pagi, pastor akan mulai baca 1-2 ayat firman. Saya ajar, saya paksa diri. Sebelum saya tidur, sebelum saya text Carol dan bilang, bye, sayang you, okay, good night. Sebelum saya buat begitu, saya akan baca 1-2 ayat. Setidak-tidaknya saya akan simpan sesuatu di dalam otak ini sebelum tidur. Dan saya akan berdoa secara singkat. So I must teach myself before I can teach you all about spiritual life. But then again, saya mau kata, spiritual life kita ada ups and down. Itu pasal kita harus terus. Tak ada gear, tetapi harus terus ke depan ya, jemaat Tuhan. So kita masih di latar belakang. So now kita mulai belajar ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat 1 hingga ayat yang kedua? Nah, dalam ayat 1, Rasul Paulus mendorong jemaat di Galatia yang lebih matang dan rohani untuk membimbing, menegur, menasihati, serta memimpin mereka yang terjatuh dalam dosa atau pelanggaran atau yang masih hidup di dalam kegelapan dengan sifat lemah lembut. Oke, di samping itu juga Paulus memperingatkan supaya jemaat di Galatia tidak berkompromi supaya diri sendiri tidak terpengaruh atau tidak jatuh dan menjadi contoh yang baik pada masa yang sama. So, sebagai satu gereja, sebagai satu jemaat,
Pasti ada waktu kita akan dengar, kita akan lihat saudara kita yang tersadung, saudara kita yang terjatuh. Don't judge them quickly. Oke, ini pesan pastor. Don't judge them quickly, but bimbing mereka, approach them, ask them. Oke, kalau mereka terbuka untuk dibantu, kita bantu. Kalau kita perlu tegur, tegur dengan kasih. Oke, tegur dengan kasih. Kalau orang bilang, pastor, MPG, jemaat, kamu tidak mengasihi saya, kamu tidak peduli dengan saya, pastor ingin remind ya, ini reminder. Menegur itu a form of kasih. Bapak, mama kita tegur kita karena mereka mengasihi kita. Menegur itu, menasihati itu a form of love. Oke, cara mengasihi. Menegur supaya hidup kita lebih baik, supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama ataupun menjadi sia-sia. Namun apabila kita menegur ini harus ada disertakan dengan kasih. Kalau kita hanya menegur tanpa kasih, ianya akan menjadi sesuatu yang sangat keras. And then bila kita menegur dan mengasihi, kita harus turun dan tunjukkan kasih itu, ya, bagaimana. For example, kalau ada, ya, sebagai contoh, ya, pastor pernah melayani di Kenosis Sarawak. Kenosis Sarawak itu adalah pusat pemulihan dada Kristen. Ada di antara pelajar-pelajar itu mau habis sudah liur pastor ini bagi tahu mereka, jangan ambil dada, jangan ambil dada. Kalau kau ambil dada nanti kau akan pukul bini kau akan ugut mak bapak, kau akan mulai mencuri di dalam semua rumah yang kau masuk. Dan akhirnya kau akan dibenci atau dijauhi masyarakat. Pastor selalu cakap begitu dalam kelas. Tetapi bila mereka dengar, mereka lihat pastor seperti itu cerita Puss in the Boot. Kalau kamu ada tengok cerita Puss in the Boot, macam itu miau dia tengok begini, mata dia besar. Seakan-akan mereka percaya apa pastor cakap. Dan pastor pun rasa macam, yes, I delivered the message. It is in their mind. Tetapi baru 1 minggu mereka keluar selepas mereka dilepaskanlah habis program mereka. Baru 1 minggu mereka keluar dan polis telefon. Kenosis Sarawak, ya kami baru tangkap si Tut. Dia didapati sedang mengambil dadah dan dalam keadaan hayat. Patah hati, hancur hati, pastor. Sebab sudah habis liur ini. Ya, habis liur ini. Mengajar. Tetapi mereka repeat. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. And then mereka masuk lagi ke Kenosis. Kalau kamu rasa macam mana kamu lihat mereka? Nah, pastor boleh saja, adek, kau ni memang telinga gajah kali kan. So, kita boleh marah begitu. Kau ni memang tak masuk kah? That kind of word you can utter. Dan kita lihat ya perumpamaan yang Yesus katakan tentang itu bapa yang hilang. Dia berlari pergi memeluk anak yang kembali itu. So every time they come back, walaupun hati manusiawi kita ini, kau tok memang mantul, kalau bahasa Sarawak mantul, cakap sekali 2 mantul. Tapi then again kasih itu yang membuatkan kita melihat mereka, dia manusia juga, maybe first second time mistake dia buat, tapi mungkin waktu Tuhan akan bekerja. So pastor terima mereka, bentuk mereka semula, ajar mereka untuk 6 bulan atau 1 tahun lagi, that kind of stuff. Sebab pastor sudah jadi senior volunteer di sana lebih kurang 5 tahun. So this is the thing. Kita tegur, tapi kita tegur dengan kasih. Kita panggil mereka. Kau tahu apa yang kau buat itu salah? Tahu pastor? Dia menangis lagi depan kau. Tahu pastor? Saya benci diri saya pastor. Saya rasa saya tiada masa depan. Daripada situasi itu kita mulai menunjukkan kasih. So that at the end of the day, they will understand the truth and they will experience love. Mereka akan ingat. Nah, puji Tuhan sampai hari ini ada bekas-bekas penagih ini mereka sudah kerja bagus. Mereka sudah pergi offshore, mereka sudah kerja di restoran. Mereka teks pastor saya begini, pastor saya mau kawin, pastor saya begini. Puji Tuhan, saya cakap puji Tuhan. Inilah buah dia. Kita mengajar kebenaran dan sertakan kasih. Nah, itu yang Rasul Paulus ajar kepada jemaat di Galatia. Begitu juga kita di SIB Nilai. Itu nilai-nilai yang kita simpan, nilai-nilai yang akan kita guna. Oke. So Rasul Paulus juga memperingatkan jemaat di Galatia. Poin yang kedua, Rasul Paulus juga memperingatkan jemaat di Galatia dan kita pada hari ini untuk saling memperhatikan baik dalam soal kehidupan seharian, begitu juga dalam soal kerohanian. Nah, juga dengan mempraktikkan hukum Kristus.
Kita belajar untuk bersabar, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Itu sebabnya mengapa kita lihat pastor, mengapa kita lihat MPG, mengapa kita lihat jemaat sesama texting each other, apa kabar kamu hari ini, apa kabar kamu, Brother Noel, ketua kampung, kenapa kamu sunyi sepi dari grup gereja, you see, kenapa kita bertanya seperti itu, menunjukkan bahwa we care for each other. Apabila ada di antara jemaat kita yang sudah 1 bulan, 2 bulan tidak ikut kita beribadah, then kita text, what happened to you? Are you okay? Oh, okay. Hi Pastor, so sorry. Pastor, sekarang shift saya sudah bertukar. Kalau dulu saya kerja malam, tapi sekarang saya kerja siang. Dan apabila saya kerja siang, saya tidak dapat ikut ibadah online secara langsung, tapi saya ikut ibadah ulangan. So, praise the Lord. Kita pun faham. Oh, dia bekerja ataupun dia pindah tempat kerja baru. So, the relationship keep on going between us all. Nah, pada masa yang sama juga dengan mempraktikkan hukum Kristus. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu itu yang pertama. Yesus menyimpulkan hukum Taurat itu kan, dia memenuhi dan menggenapi dan menyimpulnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Okay, so if we love our God, we don't do things that offend our God. Okay, then love each other. If we love each other, itu memerlukan kita sabar dan saling mengampuni dan saling mengasihi. Sedikit teologi pagi ini ya, sedikit teologi. Ada orang berkata, apa pendapat pastor tentang hukum Taurat itu? Ada 10 hukum Taurat ya, yang besar itulah diberikan. Maksud hukum Taurat? Bagi pandangan pastor, apa yang pastor sudah pelajari selama ini ya, bagi pastor, kasihilah Tuhan Allahmu itu merefleksikan sifat Tuhan. If you love your God, you don't do these things that He don't like. Okay? Then, if you really love God, you will truly love one another. Okay? Ada 10 hukum Taurat. Kamu lihat hukum Taurat itu ya, ada 10. Okay? Dia merefleksi sifat Tuhan. That is the thing that God doesn't love. You don't do things that offend Him. And then that is yang kasihilah sesamamu, itu apa yang Allah ataupun Tuhan tuntut dan mahu daripada kita. Buat kepada satu sama dengan yang lain. Okay? So itulah jemaat Tuhan. Itu yang dapat kita pelajari daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima pula? Okay, pastor simpulkan pendek-pendek ya. Okay. Dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus dengan jelas menegur individu yang tidak sedar diri dengan menganggap mereka lebih alim, berpengetahuan matang dan berpengalaman dari orang lain, tetapi sebenarnya tidak. Apa yang pastor maksudkan? Mari kita lihat kembali ayat yang ketiga. Nah, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. So we have the tendency to think that we are special or we are more than others, tetapi sebenarnya tidak. So ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Jangan sampai kita trap in that. Dulu pastor pernah bagi satu talk di Miri ya, di salah sebuah gereja di Miri. And then pastor dengan terang berkata, ada ramai musician pastor pernah jumpa dalam gereja. Bila mereka clash antara satu sama dengan yang lain, mereka ada tendensi untuk sebut hal ini. Oh, kalau saya tidak main dalam itu pujian penyembahan, habislah ini gereja, tiadalah pujian penyembahan dia. Terus pastor lihat orang yang bercakap begitu dengan satu pandangan seperti ini ya. Ini apa yang pastor cakap waktu di Miri. Kalau tiada kamu pun main gitar, pastor masih boleh angkat gitar dan bawa jemaat menyembah di dalam roh kebenaran. You see, peranan seseorang itu walaupun penting, tidak pernah akan defeat tujuan kita menyembah Tuhan. Betul? Kalau tiada orang main drum, tiada orang main bass pun, kita boleh ambil lagu dari YouTube dan nyanyi bersama-sama dan pujian penyembahan kita masih jalan. So this is what pastor trying to say to us all hari ini. Jangan menganggap kita sangat berarti, sedangkan kita tidak memainkan peranan kita yang sepatutnya. Nah, kita manusia selalu fall in this
mistake ataupun in this situation. Dan itu sebabnya Rasul Paulus, bukan pastor, Rasul Paulus dari awal dalam surat Galatia mengajar dan dia menegur orang yang merasakan diri dia somebody tetapi nobody. Nah, jangan sampai kita semua terjatuh dalam 4 ini ya. Dan di dalam ayat yang keempat ya, kita lihat Rasul Paulus berkata, jika seseorang itu mau meninggikan atau bermegah tentang dirinya. Oke, Paulus pun kalau kita baca surat Paulus ya, bagi kita yang mendalami firman Tuhan betul-betul, kalau kita dengar cara Rasul Paulus bercakap, saya boleh saja cakap Rasul Paulus temberang. Pastor, kerasnya cakap kau. Dengar baik ya, mengapa saya cakap begitu. Kalau kita baca seluruh ayat surat Rasul Paulus, kita boleh dengan senang atau dengan mudah mengatakan dia seperti temberang. Dia seperti mengangkat dirinya. Mengapa saya berkata demikian? Siapa di sini pernah baca statement Rasul Paulus dalam surat-suratnya, ikutlah teladan aku. Betul? Rasul Paulus cakap begitu dalam suratnya kan, ikutlah teladan aku. Kalau Pastor Billy sekarang cakap dengan kamu orang semua sini, ikutlah teladan aku. Ikutlah teladan saya. Nah, ikut apa yang saya buat. Mesti pemikiran kita kan cakap, tomberangnya Pastor Billy ini. Tapi sebenarnya apa yang Paulus sedang maksudkan di dalam semua suratnya ketika dia mengatakan ikutlah teladan aku, dia menyokong atau dia mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal rohania, untuk menjadi orang Kristen yang bermegah, yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Itu yang Rasul Paulus mau, orang yang baca surat-suratnya ini lakukan. If you want to glorify or if you want to brag, brag in Christ kata dia, bukan kepada usaha sendiri, tetapi di dalam apa yang Kristus lakukan. So therefore kadang-kadang kamu dengar Pastor cakap, dulu saya begini, tetapi apabila saya jumpa Kristus, hidup saya diubah. Kredit dia kepada Kristus, glory dia kepada Kristus, not yourself. Ini yang dimaksudkan ya. So apabila kita mau bermegah atas diri atau usaha, pastikan ia berpadanan dengan Alkitab dan bukan membandingkan dengan orang lain ya. Dan pastikan kita bermegah di dalam Kristus. Itu kesimpulan ayat yang keempat. Dan di dalam ayat yang kelima pula ya, setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan usahakan. Maka itu jangan bersungut-sungut atau membandingkan. Apa maksudnya Pastor? Lihat ya. Lihat di sini ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. So apa yang kita buat ada balasannya. So don't worry about what others say about us when we do things for one another, when we do things for Christ. Don't worry about what people say around us. Bukan mereka yang reward kita. Hallelujah to that. Selesa Pastor dengar itu, Pastor tidak peduli sangat apa orang kiri kanan mau cakap, gaya dia begini, kami sudah lama begini. Oke, itu cara kamu, itu pengalaman kamu, itu perjalanan kamu. Nah, selagi saya ada Roh Kudus, selagi kita ada Roh Kudus memimpin, selagi pelayanan kita itu ataupun apa yang kita lakukan itu menunjukkan hasil, we are on the right track. Sebab ayat 5 ini membenarkan ataupun menjelaskan hal itu. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Maksudnya bukan dalam soal pelayanan saja. Balik kepada tema khotbah kita tadi ya. Bukan dalam soal pelayanan saja. Apabila kita sungguh-sungguh tolong orang, yang membalasnya bukan orang itu, bukan orang di sekeliling kita, yang membalasnya adalah Tuhan. Apabila kita melakukan pelayanan Tuhan itu sungguh-sungguh, yang membalasnya bukan orang di sekitar kita. Tuhan boleh pakai mereka. Tetapi, dengar baik, yang membalasnya adalah Tuhan. So itu yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Jemaat Tuhan yang saya kasih. Dan kita lanjutkan. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 pula. Nah, di dalam ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengajar jemaat di Galatia untuk menjaga kebajikan hamba Tuhan karena ada proses saling terjadi di sini. Pula di sini. Hamba Tuhan memperhatikan dan menyemai kehidupan kekristenan jemaat dan jemaat pula menjaga kebajikan hamba Tuhan itu.
Oke, kita lihat ayat yang ke-6 tadi. Nah, dan baiklah dia, oke, dia ini jemaat ya. Dan baiklah dia, ini bermaksud jemaat kontekstual ya, yang menerima pengajaran dalam firman. Oke, yang diajarkan oleh hamba Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu bermaksud bahwa apabila kita menjadi satu keluarga, pastor akan ataupun mereka hamba Tuhan akan menjaga kehidupan spiritual kita. Mereka akan mendoakan kita. Mereka akan mengajar, membuka perspektif kita. Di mana kita apabila kita mendapat kebenaran itu. Nah, balik kepada tema kita. Apabila kita mendapat kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan sebagai jemaat, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, kita harus saling menjaga antara satu sama dengan yang lain. Hamba Tuhan memperhatikan kehidupan spiritual jemaat, dan jemaat memperhatikan kebajikan hamba Tuhan itu, dan pastor sangat bersyukur. Ini kesaksian pendek pastor ya, pastor sangat bersyukur. Selama pastor sudah melayani di SIB Nilai, pastor tidak nafikan ada jemaat kita yang menghubungi pastor secara pribadi. Pastor, di dapur kau masih ada beras kah pastor? Di dapur kau masih ada makanan kah pastor? Ada jemaat yang telepon pastor dan hantar. Dan pastor sangat berterima kasih, pastor hargai dan pastor doakan ya. Pastor doakan mereka supaya terus berhasil, terus diberkati. Ada juga jemaat yang selama ini pastor harus address lah, pastor harus bagi tahu. Ada yang telepon pastor, saya dapat commission daripada saya punya sedikit-sedikit lah penjualan online. Nah, ini berkat saya share dengan pastor walaupun sedikit. Pastor bilang terima kasih. Pastor doakan kamu terus bertumbuh, pastor doakan kamu terus berhasil, terus diberkati. So ini adalah satu gereja yang sehat, di mana ada proses saling. Oke, ada proses saling. Memperhatikan B, memperhatikan C, memperhatikan D. Dia adalah proses saling. Ini yang Tuhan mau terjadi di dalam sebuah gereja. Dia tidak boleh one way saja. Dia ada two way, ya. Sama-sama kita menjaga. Apabila jemaat bermasalah, pastor tolong datang rumah. Ada masalah dan pastor datang. Apabila pastor ada masalah, recently pastor jatuh dalam bilik mandi ya, tapi pastor tidak mau kasih susah-susah lah sebab pastor masih okey, jatuh. Okay, and then ada waktu pastor sakit ya, orang datang melawat. Pastor berterima kasih. Inilah gereja yang sehat, inilah jemaat yang sehat, inilah keluarga yang sehat yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia. Tuhan senang dengan hal ini. Tuhan mau hal ini terjadi, di mana we live as a family in Christ. Oke, bukan hanya persatuan beribadah saja, but we truly live. Kalau ada macam event pergi pantai, semua jemaat sama-sama pergi pantai, bagi yang berkelapangan, yang pergi waterfall, yang pergi main bowling, yang pergi tengok movie, kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Pergaulan yang baik mendatangkan kebaikan, pergaulan yang buruk merosakkan kebaikan yang merosakkan, pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Nah, you see, that's the reason. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ya, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Galatia. Dan kita hari ini supaya tidak sesat dengan ajaran-ajaran menyeleweng, falsafah duniawi atau gosip murahan yang menjadi racun atau punca perpecahan. Nah, apa yang seorang itu percaya, amalkan, memberi kesan kepadanya. Maka itu Paulus mendorong satu-satunya benda yang boleh memecahkan gereja adalah pemahaman yang berbeza. Satu-satunya benda yang boleh buat ada standard, ada puak di dalam gereja adalah gosip murahan yang disebarkan. Kamu tahu dia tuh, kamu tahu kumpulan itu, kamu tahu ini. We human being memang ada kelemahan, and we can't help talking about it. But make sure kita, when we address that, we address it for good. Jadi kalau kita nampak ada saudara kita yang melakukan kesalahan, seperti ayat yang pertama tadi, don't address benda itu untuk negativity. Kamu tidak memuliakan Tuhan dengan hal itu, dan kamu tidak menjadi contoh yang baik. Ini yang pastor pegang. When we find one of our members bermasalah dalam hal ini, dekati dia, bimbing dia, walk dengan dia.
Itu yang dikatakan dalam ayat yang pertama dan ayat kedua. Pastor di sini bukan mau marah orang. Pastor di sini mau lihat kita semua bertumbuh. Pastor mau lihat kita semua ada value yang baik di dalam kehidupan kita. Ideologi itu memang ada. Kita memang manusia berbeza pendapat. Cara kita memang tidak sama. Kalau cara saya dengan Pastor Schneider sama, kami bukan orang yang berbeza. Tetapi cara saya dengan Pastor Schneider tidak sama karena kami orang yang berbeza. Tujuan Tuhan untuk kami berbeza. Begitu juga saya dengan Elder Sam, begitu juga saya dengan MPG, dan kita semua sebagai jemaat. Cara kita, pemahaman kita berbeza. Tetapi yang paling penting, Alkitab itu menjadi ukurannya, menjadi panduannya. Dan itu sebab Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, jangan sekali ajaran menyeleweng masuk ke dalam gereja. Ajaran menyeleweng yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah ajaran Judaisme. Kita lihat apa yang Judaisme lakukan kepada jemaat di Korintus. You see, berbalik kepada gereja lain di dalam Alkitab. Mereka menyunatkan orang dengan harapan untuk dapat diselamatkan, untuk menjadi Yahudi. Itu yang ada di dalam gereja Korintus. Dan ajaran seperti itu apabila dia masuk ke dalam gereja, dia memecah belahkan. So A akan cakap no, dia begini, dan B akan cakap tidak, dia begini, C akan cakap. Akhirnya satu persatuan yang selama ini begini, akhirnya mundur. So we must be wise in this situation. Dan ayat yang ke-8, Rasul Paulus memperingatkan bahwa ada dua jenis benih yang kita taburkan, yaitu kedagingan dan roh. Dalam kehidupan seharian kita ada dua jenis benih yang kita taburkan, yaitu kedagingan dan roh. Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka taburkan setiap hari adalah benih-benih yang beraspekkan ataupun yang didasari oleh kedagingan. They spend their time, they spend their money, they spend everything untuk hal kedagingan ini. Tetapi orang yang hidup melalui roh ataupun hidup dalam roh, mereka akan menabur benih yang berkaitan dengan roh. Dan ingat, ini yang Paulus mau tekankan. Pastor buat sesimpel mungkin. Apa saja yang kita tabur ada kesan dia. Ada pembalasan dia. Senang, itu aja. Apa saja yang kita tabur ada pembalasannya. Kalau banyak kita tabur di dalam kedagingan, kedagingan itu sendiri akan menghancurkan kita. Maksudnya pastor boleh bagi sesuatu yang saya boleh paham dengan cepat. Ya. Apabila macam pastor dulu ya, apabila pastor tabur banyak pada kedagingan, semua jenis alkohol masuk badan, semua jenis rokok masuk badan, semua jenis dadah masuk badan. Akibat dia hari ini pastor terpaksa makan 5 jenis ubat. Pastor ulang hari ini pastor makan 5 jenis ubat. Boleh tanya mereka yang terdekat dengan pastor. 5 jenis ubat pagi, 5 jenis ubat malam, hanya untuk fix badan ini. So ini yang pastor bilang, kita menabur kedagingan. Waktu pastor muda, menabur kedagingan. Kamu tahu kisah hidup pastor. So, hari ini, pastor merawat kedagingan itu. 1 bulan pastor buang 200 ringgit untuk beli obat ini semua. Every month, 200 ringgit. So, I'm fixing back what I planted. Ataupun saya memperbetulkan, ataupun setidak-tidaknya menghidupkan diri ini atas kesilapan masa lalu. Tetapi itulah dia tadi, pastor bagi ilustrasi. Kesan daripada apa yang pastor tabur. Nah, sama juga dengan hal ini. Apabila kita menabur di dalam roh, kita melayani, kita menjala jiwa, kita memberi diri menjadi bejana Tuhan, upahnya nanti ada di surga. Nama kita akan diingat Tuhan, nama kita ada dalam buku kehidupan itu. Tetapi kita lakukan itu bukan untuk mendapat itu, tetapi kita lakukan itu karena itu memang identiti kita, itu memang satu saranan kepada kita orang Kristen. Nah, ingat, ini yang pastor mau tekankan ya, sama seperti apa Rasul Paulus. Ada 2 jenis benih yang kita taburkan setiap hari. Apabila kita belum kenal Tuhan, kita menabur benih dalam bentuk kedagingan. Tetapi apabila kita sudah mengenal Tuhan, kita lakukan hal-hal yang berkaitan dengan roh. Dan ayat yang terakhir, ayat 9 hingga ayat yang ke-10 ya, jemaat Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Nah, Rasul Paulus dengan lantang mendorong jemaat di Galatia untuk tidak jemu-jemu berbuat baik karena ada upah yang akan diberikan kepada mereka yang setia melakukannya jika tidak di dunia ini. Like I said just now.
Okay, God can use anyone around us to bless us, to help us, to be there for us. Nah, tetapi kalau tidak di dunia ini pun sudah pasti nanti di surga kita akan menerima balasan di atas kesetiaan kita, di atas kebaikan kita, di atas pertolongan budi baik kita kepada orang lain. Oke, itu saya kata tadi. He is the one who gonna reward us. That is the most important thing. Hari ini saya tolong 2-3 orang, tetapi saya sendiri cukup saja. Tidak ada pun tambah-tambahnya. Jangan risau, jangan lihat itu. Ini apa yang pastor cakap. Jangan buat kebajikan atau tolong orang dengan mengharapkan balasan. Tetapi tolong orang, buat kebajikan kepada orang karena kita tahu Allah tidak pernah stop tolong kita. That is what I like. I've been experiencing that. Selama saya sudah bertobat, I've been experiencing that. Kadang-kadang ada waktu saya sekolah dulu, saya bilang tinggal 15 ringgit saja, beli Maggi pun tidak lepas, beli telur ayam pun tidak lepas ya Tuhan. Ini masih ada 10 hari lagi, bagaimana? Waktu saya sekolah dulu ya. Biasalah waktu sekolah mana ada orang tengok kita sangat kan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tahu, dia yang tengok, dia tiba-tiba gerakan hati orang. So, when we help people, God Himself will play His part in doing His. Ini yang kita harus pegang. Nah, berbuat baik sesama juga akan mengheratkan hubungan sesama manusia dan pengaplikasian firman Tuhan. Maka itu sebabnya mengapa selepas Negeri 9 ya, selepas Negeri 9 dikabarkan masuk fasa 2, fasa 3 dan mereka yang boleh dine in adalah mereka yang punya 2 dos, pastor cepat-cepat menghubungi jemaat kita. Fellowship, aduh, tersasol pastor ya, fellowship pula, aduh. Fellowship, pastor cepat-cepat fellowship, bertanya kabar dengan semua, and then pastor cakap, okay, kalau kamu mau counseling perkawinan, ada jemaat yang pastor tidak mau sebut nama lah, ada jemaat kita yang mau bernikah, mau bertunang, mereka kata, pastor bila boleh, and then saya cakap, okay, set that. Nah, tadi seperti tadi Sis Liana, dia bilang dia mau dibaptiskan dan ikut kelas baptisan, jadi pastor cakap kita set time. Now God has given us the time and then the chance. So kita berfellowship. So apabila kita saling memperhatikan, ia mewujudkan satu ikatan di antara kita lah. Ia mewujudkan satu ikatan kekeluargaan di antara kita. Kita senang dengan satu sama dengan yang lain. Dan seterusnya, oke, gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya melayani Tuhan dan jemaatnya ya. Nah, kasihilah, nasihatilah, tegurlah, dan bimbing satu sama dengan yang lain untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, terus bergaul dalam lingkungan orang percaya, karena pergaulan yang buruk akan merosakkan kebiasaan yang baik. Pastor ingin bagi tahu ya, pastor ingin bagi tahu jemaat pelayanan Pastor Senai member care pada 25 hari bulan 9 ini, pastor akan menjadi salah seorang panel di dalam member care secara Zoom ya, bertujuan untuk bercakap kepada anak-anak pastor. Okay, memberi nasihat, teguran dan bimbingan kepada mereka. Dan pastor bilang kepada Sis Nara, ya, I'm very honored and very grateful yang Tuhan bagi kesempatan ini. Salah satu message pastor kepada semua anak-anak itu nanti dan kepada kalian semua yang ada pada pagi ini. Salah satu message pastor, pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. So, dengar baik jemaat Tuhan. Kalau kita salah campur orang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari mereka, pendek kata, lambat laun akan kita terapkan, akan kita pegang, last akan kita lakukan. Oke? Sebab pastor dulu jenis orang yang berkawan dengan orang yang lebih tua dari pastor. Everything they do, everything pastor dengar adalah seperti apa yang mereka buat. Sedangkan pastor anak reverend. So, ini dia ya. Rasul Paulus pun berkata hal yang sama. Lakukan kebaikan kepada orang yang seiman. Be around orang yang seiman dengan kita. Supaya negativity dari dunia luar itu tidak mempengaruhi kita. We are living in a very deceitful world.
We are living in a very, apa kata orang, modern world hari ini. Ada setengah-setengah filosofi, ada setengah-setengah perbuatan yang boleh mengakibatkan kita menjadi sia-sia. Alright, so kita maju ya. Nah, mengapa penting untuk menyatakan kebenaran dan memberi kasih sesuai tema khotbah kita? Kita pasti tidak mau lari daripada tema khotbah ya. Nah, jemaat dan gereja yang menyatakan kebenaran dan memberi kasih, itu tema khotbah kita. Nah, yang pertama sekali, mengapa yang penting? Karena itulah yang Yesus lakukan ketika dia dalam pelayanannya di bumi. Tuhan kita, penebus kita, juru selamat kita dari suara hidup. Dari satu tempat pergi satu tempat dia menyatakan kebenaran. Even dia dibenci oleh ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Karena Yesus menyatakan kebenaran dan bukan berkompromi dengan ajaran mereka. And because menyatakan kebenaran, ini akan membuatkan kamu dibenci, ditolak, dan tidak disenangi. Cikgu saya di sekolah teologi pernah berkata, Billy, if you want to be liked by everybody, go and sell ice cream. Okay? Tetapi bila kita share firman Tuhan, bila kita share kebenaran, ia pasti akan melukakan. Tetapi we must hold on. Because the truth will set them free. If they are ready for the truth, they will understand. If they are not ready with the truth, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang menyinggung. Namun apabila kita menyampaikan kebenaran itu jadi seperti Yesus. Dia menyampaikannya dengan kasih. Yesus tidak berkompromi, ya. Apa yang salah Yesus bilang salah, apa yang betul Yesus bilang betul. Tapi the act of love yang Yesus lakukan itu membuatkan dia disenangi oleh ramai orang. Nah, yang kedua, kebenaran yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kebenaran yang akan menyelamatkan. Seperti apa? Ya, pasti dalam konteks apa? Dalam konteks keselamatan kita. Kita tidak boleh beli keselamatan kita. We cannot buy our spot in heaven with all the money we have in the world. I tell you. We cannot do things in this world to earn a spot in heaven. Sebab tiada apa yang kita dapat buat dalam dunia ini membuat kita dapat sampai ke standar Allah itu selain daripada pengorbanan Yesus. This is the reason why He Himself, God, menghantar Yesus turun. Oke, kita harus dengar macam Elder Sam selalu katakan ini biblical, sound biblical, faith ataupun teologi yang betul-betul alkitabiah. Tiada yang dapat kita lakukan dalam dunia ini. Kau puasa 5 tahun pun, kau sembahyang 24 jam untuk 1 tahun pun tidak akan membuatkan kita dapat tempat kita di surga selain daripada usaha Allah sendiri memberikan Yesus sebagai korban yang tidak bercacat celah, menyelamatkan orang yang telah dipilihnya dari semula. It's all God. It's all God. We respond to it and we are grateful. Kita meresponi kasih karunia Tuhan ini dan kita bersyukur. Syukur saya ini salah seorang yang telah dipilih Tuhan, dibawa keluar daripada kegelapan. Dan sedihnya kita dapat lihat ada teman kita yang sudah dengar tentang Yesus tetapi berpindah camp. You see? Okay, you see, pastor ada masa nanti akan berkhotbah tentang free will manusia dan free will Tuhan. Nah, ini satu topik yang sangat dalam, tetapi sebelum pastor dapat membicarakan hal ini di tahun hadapan yang lebih menyentuh tentang doktrin. Nah, kalau saya mau bagi tahu jemaat saja, kalau kita lihat kita punya tema besar di sepanjang tahun ini, ia adalah tema-tema dasar. Mengapa? Sebab pastor mempersiapkan kita semua untuk ke level yang seterusnya. That's why pastor selalu bilang ikut ibadah, supaya kita punya pemikiran lebih matang. So that next year apabila kita bercakap tentang inkarnasi, kita bercakap tentang Tritunggal, kita bercakap tentang hal yang dalam, kita tidak tengok pastor begini, apa itu? Nah, okay, so that's why pastor menyediakan kita semua step by step, okay, untuk memasuki fasa yang seterusnya. So, ya, kita beralih kepada ini. Mengapa penting untuk menyatakan kebenaran dan memberi kasih? Yang ketiga, kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan itu jauh berbeza karena kebenaran manusia menurut pengetahuannya sendiri yang terhad. Namun kebenaran Tuhan itu sesuatu yang di luar kemampuan akal pikir manusia. Nah, ini yang sangat penting ya, mengapa perlu menyatakan kebenaran dan memberi kasih. Kita harus beritahu orang tiada apapun yang dapat kita buat supaya kita dapat masuk surga selain daripada percaya Yesus Kristus. Nah, waktu saya
Pulau Pinang kalau tidak silap saya berkhotbah tentang hal ini. Tidak lama selepas ibadah itu habis, ada orang jumpa saya. Mereka bertanya kenapa statement saya begitu. Saya berkata, ada ramai orang di dalam dunia ini tidak merokok, tidak minum, tidak makan dadah, tidak tipu orang, tidak berzina, tidak merompak. Dia punya attitude A+. Tetapi mereka dalam neraka. Terkejut mereka. Pastor, mana boleh cakap benda begitu? Kenapa tidak? No. Karakter kita, moral kita bukan penyebab kita naik ke atas, melainkan melalui Yesus Kristus. There will be a lot of people yang punya grade A, karakter dia, kelakuan dia, tetapi mereka tiada Yesus Kristus. Mereka tidak ada keselamatan. Minta maaf, itu yang Alkitab katakan. So therefore, kita harus tahu kebenarannya. Kita ini sangat beruntung karena kita ada Yesus Kristus dan Dia menjadi jalan selamat kepada kita. Nah, itu adalah kebenarannya. Itu yang kita share. Namun bila kita menyatakan kebenaran ini, nyatakan dengan kasih ya. Nah, yang terakhir, memberi kasih adalah gambaran dan kelakuan Allah yang mana harus dilakukan dan dicontohi umat pilihannya yang telah diselamatkan Yesus. Memberi kasih adalah gambaran dan kelakuan Allah. Dia memberi Yesus Kristus karena Dia mengasihi kita. Itu ayat dasar Yohanes 3 ayat 16. So jemaat Tuhan, itulah sebabnya mengapa penting untuk menyatakan kebenaran dan memberi kasih. Kita sebagai jemaat, kita sebagai satu gereja. That is what we must do to others around us. That is what a church must do according to Apostle Paul. Itu yang diajar kepada jemaat di Korintus, di Galatia. Lain lagi hal yang diajar jemaat di Korintus. Lain lagi hal yang diajar di jemaat Efesus, Roma, Filipi, dan sebagainya. Oke, kita teruskan ya, kita lanjutkan. Nah, di slide ini, Yesus sendiri berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang Yesus katakan. Itulah model kita gereja SIB nilai. We fokus kepada Christ dan kebenaran yang kita sampaikan kepada orang di sekitar kita ini adalah kebenaran yang dinyatakan Kristus. If anyone tanya Pastor Billy, apa yang kamu boleh simpulkan? Saya rasa saya pernah katakan dalam khotbah saya sebelum ini, apa yang kamu boleh simpulkan daripada the whole Bible? One word, the whole Bible. Kamu simpulkan, Pastor Billy. Saya cakap Yesus. Itu saja. Daripada perjanjian lama ke perjanjian baru, dia mengarah ke satu pribadi ini, Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata, if you stay di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Meaning to say, kebenaran itu only we can find in Christ. In the words. Di dalam perkataan-perkataannya, di dalam firman-Nya. Dan seperti saya bilang tadi, Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan dia adalah kehidupan. Maka itu kita ini projek kebenaran yang Yesus maklumkan di dalam Alkitab. Yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Dia. Pastor, saya tidak pandai berkhotbah seperti Pastor. Dengar baiklah, ini nasihat Pastor dan dorongan Pastor ya. Oke, Pastor belajar untuk guna ayat yang sederhana. Oke, Pastor juga manusia. Pastor guna ayat yang sederhana supaya kita semua dapat paham. Oke, tidak semua orang dapat berkhotbah. Setuju? Tetapi tidak semua orang juga tahu tentang firman Tuhan. Setuju? Tetapi apa yang kita sebagai orang Kristen, jemaat sesama boleh buat yang menunjukkan kepada Kristus? Pengalaman pribadi kita yang kita lalui bersama dengan Kristus. How your life is changed after you know Him, after you follow Him, after you experience Him. Macam nenek saya, dia tidak pandai baca. Nenek saya dua-dua sudah meninggal. Nenek Iban, nenek Kelabit, dua-dua sudah meninggal. Tetapi they are very faithful in their faith. Pukul 5 pagi bangun, berdoa dan sebagainya. Bila kita tanya tentang Tuhan Yesus, kita heran apa yang mereka cakap itu. Walaupun mereka tidak pandai baca, walaupun mereka dengar daripada pengkhotbah lain, tetapi apa yang mereka cakap itu biblical. Saya terkejut, nenek saya begitu. Ya ini tidak pandai baca buku. Tapi apa yang disebut? Dan saya tanya dia, nenek macam mana aku boleh buat begitu? Oh ini yang saya rasa tiap hari semenjak saya kenal dia. So mereka mengatakan kebenaran tentang Yesus.
lewat daripada pengalaman hidup. Alright. Nah, kita lihat di sini, oke? Apa yang Yesus unjurkan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, jemaat Tuhan yang saya nilai, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan ayat ini. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih tidak membuatkan kita spotting. Saya ulang, kasih tidak buat kita spotting atau kompromi dengan kesalahan. Tetapi kasih mengajar kita menegur, membimbing, dan menasihati dengan cara yang lembut. Karena menegur itu sendiri, menasihati itu sendiri adalah cabang kepada kasih. Adalah esensi kepada kasih. Adalah metode kepada kasih. Oke? Menegur dan menasihati. Saya menasihati Anderson, contoh. Saya menasihati Carol. Saya menasihati Raymond. Oke? Saya menasihati ketua kampung kita di sini karena saya mengasihi. Oke? Dan saya melakukan hal itu dengan cara yang lemah lembut, cara yang boleh difahami. You see, mama saya bilang begini. How I teach Billy is very simple. I tell him what is wrong. And I show I love him, so that he knows and he understand what is wrong, but yet there is love. Oh, cantik kan? Saya mengajar Billy waktu saya jahat dulu, ya. Dia mengajar saya dengan menegur apa saya buat itu, tetapi pada masa yang sama di belakang dia itu ada kasih. Sehingga apabila saya ditegur dan dinasihati, saya tidak melihat itu sebagai satu accusation atau penghakiman, but saya melihat itu sebagai satu effort yang dilakukan oleh orang tua saya karena mereka mengasihi saya. Tapi hari ini kita selalu, ya saya paham kita masih manusia biasa, bukan kamu saja, pastor. Kadang-kadang ya, pastor pastor tidak ambil orang lain. Carol di sinilah senang. Kadang-kadang pastor menasihati Carol, mengajar dia. Tetapi kadang-kadang ada kata-kata pastor itu yang tajam untuk dia, ataupun suara pastor ini tinggi bila pastor mengajar. Nah, itu tidak nafikan, sebab pastor ini masih manusia. Pastor belajar dari waktu ke waktu to soften, to attach love dengan hal ini. Dan yang ayat yang seterusnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, if you are a follower of mine, kau tidak boleh berpisah daripada kasih, kata Yesus. Sebab kalau kau melayani tanpa kasih, kalau kau menasihati tanpa kasih, dia akan menjadi satu benda yang sangat keras. Dia akan menjadi satu benda yang sangat menyakitkan. Dan mereka yang ada dengan kau tidak akan merasa diberkati, tetapi pada masa yang sama akan merasa teruk. Tetapi kita tidak dapat nafikan hal ini disebabkan oleh sensitivity seseorang itu juga, ya. Namun apa yang Yesus katakan di sini, love one another, see them as a potential life that can be saved, and in whatever you do it atas dasar kasih. Nah, itu sebab Yesus sendiri melakukan itu, ya. Yesus pergi kepada Matius, pemungut cukai. Yesus pergi kepada Zacchaeus, pemungut cukai. Okay, both of them. Nah, Yesus pergi lepak dengan orang berdosa. Kalau orang Farisi dengan orang Saduki tengok ni, apa Yesus pergi minum anggur, apa Yesus pergi di rumah Along, ya nah, pemungut cukai. Zaman dulu pemungut cukai, hari ini Along. Apa Yesus lepak sama orang begini? Tapi Yesus pergi karena Yesus lihat jiwa mereka itu berpotensi diselamatkan. Yesus share love until because of the truth that Jesus bring and the love that Jesus shared, Matius menjadi muridnya. Zacchaeus berubah. No? Banyak orang mengalami Yesus karena hal ini. So, kesimpulan khotbah kita pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita telah belajar dan melihat, dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia supaya mereka menjadi jemaat atau gereja yang mengimpak. Itu yang Rasul Paulus mau jemaat di Galatia faham. You are now a church, dikata. You sekarang adalah sebuah congregation.
Nah, kamu harus menyampaikan kebenaran, kamu harus ada kasih dan saling tolong-menolong. Itu semua adalah sesuatu yang didasari oleh kasih. Nah, selain menyatakan kebenaran, mereka juga harus menunjukkan kasih kepada mereka yang masih beban berat dan letih lesu. Itu sebabnya dia berkata tadi ya di ayat yang pertama. Jangan pernah lupa ya, Pastor bawa kita balik pergi ayat yang pertama. Nah, oke, Pastor mau kasih peringatan di sini ya. Tengok ayat yang pertama ya. Kalaupun seorang kamu kedapatan melakukan, melakukan pelanggaran, dia katakan, kamu yang lebih rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Oke, Pastor mau buat dia begini ya. Kalau ada jemaat kita, rakan-rakan kita yang terjatuh dalam dosa yang masih beban berat, kita yang lebih rohani ini harus memimpin mereka. Kita harus paham bahwa kita ini lebih tahu tentang kebenaran dan ajar mereka dengan lemah lembut. Dan bagi yang sedang beban berat, ini bukan satu hala, ini dua hala punya ayat. Bagi mereka yang beban berat, bagi mereka yang sedang bermasalah, bagi mereka yang sedang membutuhkan jawaban, jangan sensitif sangat, jangan emosi sangat. Karena ayat ini merujuk kepada itu. Mereka yang lebih rohani daripada kita, ada di situ Tuhan utus untuk membimbing kita, menjadi solusi kepada kita, memberi perspektif. So ayat ini mengajar kita dua hal. Yang lebih rohani disuruh untuk membimbing. Hari ini tak semua orang mau membimbing, susah bekerja tuh, betul? Merimaskan bekerja itu, masuk campur dalam masalah orang. Tetapi karena kita satu keluarga, maka yang lebih rohani ini harus membimbing mereka yang masih berbeban berat. Dan mereka yang berbeban berat pula, jangan ambil hati, jangan terlampau sensitif ataupun emosional apabila dibimbing. Karena mereka ini adalah orang yang lebih matang. Mereka ini orang yang lebih tahu. Dan Tuhan boleh pakai mereka untuk menyelesaikan masalah kita. So therefore, ayat pertama dengan ayat kedua tadi adalah satu proses saling ya. Nah, selain golongan itu, jemaat di Galatia dan kita pada hari ini juga diseru untuk memperingatkan mereka yang baru atau belum matang dalam pengetahuan kerohanian mereka tentang ajaran-ajaran sesat, falsafah sekuler atau gosip murah yang hanya akan membawa kepahitan, keterlukaan, malah perpecahan. Nah, maka itu sebagai jemaat gereja sebagai jemaat atau gereja yang sehat, fokus kita adalah membangun dan menjadi matang bersama, dan hal itu dapat dicapai dengan apa yang telah kita pelajari dan dalami bersama pada pagi ini. Nah, dengar baik ya, Pastor tutup khotbah hari ini dengan phrase yang terakhir itu. Pertumbuhan terjadi atau sebuah pelayanan atau gereja atau individu itu berhasil karena Allah campur tangan. So, jangan lupa Allah tetap berdaulat dan memainkan peranan. Therefore, apa yang kita lakukan di dalam gereja ketika kita melayani, fokus kita adalah Allah. Do it for Him. He is the one who will give growth in our life, in our ministry, in our church. He is the one who will reward us. Therefore, focus us Tuhan saja. Ya, jemaat yang saya kasihi. Maka itu, Pastor harap kita di SIB Nilai dari hari ke hari kita bertumbuh, kita membesar, kita semakin akrab antara satu sama lain. Oke, jikalau ada yang merasa berat mencari pergumulan, siapa yang merasa beban berat, ada pergumulan, ada masalah, cari orang yang boleh tolong kita, yang buka perspektif kita. Itu tujuan dia, ya. Jadi kita yang lebih matang, kita yang lebih tahu ini, jangan menghakimi ataupun jangan keras, tetapi kita lakukan hal itu dengan penuh kelemah lembutan. At the same time, we must address the issue. Okay, kita harus address the issue dengan benar, dengan betul, tapi pada masa yang sama kita sertakan kasih. So, ini sedikit daripada sabda firman Tuhan yang Pastor share untuk kita semua. Okay, jadilah jemaat, jadilah gereja yang mengimpak community, yang memberi kesan di dalam kehidupan orang di sekitar kita. Okay, kita bertumbuh bersama-sama, and then apa yang kita lakukan itu akan memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, dan apa yang kita lakukan itu merefleksi kita yang Dia yang kita ikuti, Dia yang kita sembah, ya.
So maka itu sampai di sini perkongsian sabda firman Tuhan pada pagi ini. Mari pastor mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu yang telah kami dengar. Kami manusia biasa yang punya banyak keterbatasan dan kekurangan. Namun kami mohon kekuatan dan hikmat yang daripada Engkau sendiri di dalam kami memeteraikan dan memahami apa yang telah kami dengar, sekaligus kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mengagumkan Engkau dan menjadi orang Kristen yang mengimpak community di sekitar kami. Dan lewat daripada apa yang kami lakukan, orang dapat melihat Engkau. Bapa, hamba berdoa buat SIB Nilai secara khusus. Kami hanyalah manusia biasa, kami banyak kekurangan, baik dalaman, baik luaran. Namun kami mahu ada Allah bersama dengan kami, ada Tuhan bersama dengan kami, gereja dan jemaatnya. Maka itu kami mohon agar pertumbuhan terus terjadi di dalam SIB Nilai. Kami dapat lihat buah-buah daripada peranan kami, daripada usaha kami, daripada pelayanan kami, daripada aktiviti kami memainkan peranan. Dan apabila ada jiwa diselamatkan, apabila ada jiwa diberi untuk dibaptiskan, apabila ada jiwa baru berjalan masuk ke dalam gereja kami, itu adalah hasil-hasil, itu adalah buah-buah daripada apa yang telah kami usahakan. Dan apabila gereja kami bertambah maju dan bertambah besar, peringatkan kami, itu bukan karena skill kami, itu bukan karena pengalaman kami secara manusiawi, tetapi karena ada Allah yang memberi pertumbuhan seperti apa yang tercatat di dalam Alkitab. Karena Allah dan Tuhan ada bersama dengan kami di dalam gereja ini. Maka itu Bapa, kami doakan menyerahkan jemaat dan gereja SIB Nilai. Kami mau menjadi bejanamu, kami mau menjadi gerejamu, dan kami mau juga menjadi orang Kristen yang mengimpak dan memperbesarkan kerjaan Allah di bumi. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pastor serahkan masa seterusnya kepada Sis Ivy yang akan memimpin kita di dalam sekejap ya. Terima kasih Pastor untuk firman yang telah diberikan tadi disampaikan. Saya yakin kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebelum saya kongsi info gereja kita pada minggu ini, marilah saya ajak kita untuk memberi persembahan dan persepuluhan terlebih dahulu. Kita kembalikan yang sememangnya milik Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja Tuhan. Di screen ada tertera nomor account SISBB kawan. Anda boleh transfer ataupun bank in ke account tersebut. Oke, kita masuk ke ruangan info gereja. Setiap Rabu jam 8:30 malam kita akan adakan persekutuan doa melalui Zoom. And then link akan diberikan pada hari tersebutlah. Seterusnya, gereja akan kembali beroperasi secara fisikal pada November nanti. Yang ketiga, barang siapa yang berpindah kembali ke Sarawak ataupun Sabah ataupun ke gereja yang lain, boleh maklumkan kepada MPG gereja ataupun pastor sidang kita. Dan yang terakhir, pertemuan pastoral telah dimulakan, namun hanya dengan individu yang sudah mendapat 2 dos vaksin, dan pertemuan hanya dilakukan di tempat yang terbuka. Sekian info gereja untuk minggu ini. Thank you. Oke, saya kembalikan kepada Sis Naida selaku host kita hari ini. Thank you. Oke, terima kasih kepada Sis LV yang telah menyampaikan info gereja kepada kita. Semoga kita dapat mengetahui segala info tersebut dan mempunyai ingin mengambil komitmen di dalam beberapa info gereja yang telah disampaikan, sepertinya persekutuan doa dan juga
ibadah raya yang akan diadakan seperti biasa. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dapat bertemu lagi di persekutuan doa dan juga di ibadah raya pada minggu depan. Dipersilakan Pastor untuk mendoakan kita semua dan mendoakan juga di dalam doa penutup. Silakan Pastor. Okey, sekali lagi Pastor ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana beribadah bersama pada pagi ini, dan Pastor harap semua diberkati dan semua diperkuatkan. So, mari kita semua tunduk kepala dan Pastor akan berdoa memberkati semua. Dan angkat tangan kita ya. Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur buat ibadah yang telah berjalan lancar daripada awal sehingga akhirnya sesi hosting, pujian penyembahan, sesi khotbah, begitu juga dengan sesi info gereja telah berjalan dengan baik. Kami mengembalikan ucapan syukur kepadamu dan kami terus berdoa Bapa, kami mohon penyertaan Engkau di dalam hari-hari yang baru, di minggu yang baru ini berterusan kami dapat melihat pemeliharaanmu dan berkat kemurahanmu mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga dapat melihat kuasa-Mu dinyatakan melalui mukjizat-mukjizat yang terjadi, dan pada masa yang sama kami diperkuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan begitu juga lewat daripada apa yang kami baca saban hari. Dan kami juga berdoa agar tahap spiritual semua jemaat SIB Nilai akan bertambah daripada hari ke hari. Hamba berdoa buat semua yang ada ikut ibadah pada pagi ini Tuhan, Engkau terus beserta dengan mereka, Engkau terus melindungi mereka, Engkau terus menjadikan perkara-perkara indah dalam kehidupan mereka sehingga mereka sadar bahwa di luar Engkau mereka tidak dapat melakukan apa-apa, namun oleh kerana kasih anugerah-Mu Tuhan, mereka tetap ada pada pagi ini dan hal-hal baik terjadi kepada mereka sekalipun ada waktunya. Hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin ada cobaan, tantangan, pergumulan terjadi, itu adalah lumrah kehidupan, namun yang pasti adalah Tuhan adalah sangat setia dan Dia tidak pernah berhenti menolong dan beserta. Maka itu Bapa, hamba berdoa biar semua jemaat SIB Nilai kami pada pagi ini yang hadir dalam ibadah ini terus kuat, terus memandang Engkau dan terus ingat bahwa Engkau ada di saat hati kami, di saat mulut kami berseru kepadamu. Hamba berdoa buat yang sakit, apapun penyakit mereka, Engkau yang mencipta kami, Engkau kenal semua tulang kami, Engkau kenal semua organ-organ penting kami, saraf kami, DNA kami, sel kami, Engkau kenal. Maka itu kami kembali kepada Engkau sebagai pencipta. Mohon penyembuhan yang daripada Engkau, di mana saja jemaat SIB Nilai atau kami yang pada hari ini berada, sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang sedang bergumulan pada saat ini, yang sedang memikul beban berat pada saat ini, yang sedang di dalam dilema pada saat ini, yang punya keterbatasan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan, di masa depan. Namun kami ada Tuhan, kami punya Tuhan yang mencipta dunia ini, yang tahu tentang masa depan. Di situ kekuatan kami. Kami menyerahkan hari-hari depan, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau telah merencanakan yang terbaik untuk setiap kami. Dan hamba berdoa buat yang sedang di dalam keperluan pada saat ini. Kami sadar dan sedia maklum bahwa pandemik ini membataskan setengah orang, membuatkan setengah orang tiada income, membuatkan setengah orang terpaksa membuat alternatif lain demi untuk meet their end meet, ataupun untuk membayar ataupun mencukupkan keperluan mereka. Hamba berdoa, Tuhan Engkau buka pintu rezeki, Engkau memberkati setiap yang ada dengan cara-Mu yang luar biasa Bapa. Engkau mencukupi mereka sehingga mereka sadar, rupanya mereka dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sangat sukar seperti waktu pandemik ini. Dan hamba juga berdoa buat yang ada perancangan, baik untuk dibaptiskan, baik untuk dikahwinkan, baik untuk berpindah kembali ke Sabah Sarawak, baik yang memohon pekerjaan baru, baik yang ingin mencuba temudugah yang baru, baik yang akan melakukan ujian. Bapa, Engkau tolong kami. Engkau beri penghiburan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri damai sejahtera, dan yang paling penting Engkau beri kami hikmat supaya kami dapat menentukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu.
Maka itu Bapa, pendek kata daripada doa kami sedia, kami dengan rendah hati, kami sedia maklum bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Namun dengan Engkau, pintu-pintu perspektif atau caramu yang luar biasa kami lihat. Jemaat SIB Nilai dan semua kita yang ada pada pagi ini, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah dan berjalanlah bersama dengan penyertaan Allah Bapa. Hiduplah dan berjalanlah bersama dengan cinta kasih Yesus Kristus. Hiduplah dan berjalanlah di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi terang dan garam di mana saja kamu berada. Sehingga kamu berhasil dan kemuliaan itu milik Bapa di surga. Sehingga kehidupanmu itu menjadi contoh kepada orang yang belum percaya dan mereka tertarik untuk mendengar Injil dan memberi diri untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.